Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang warahmatullah saudara kita Bapak Rahmat bin Usman pada jam 4 subuh. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuta alasanku, maaf tak bisa pulang, penghasilanku pas-pasan. Kali ini sudah lumayan, berkat doamu dijabah Sang Maha Kaya. Dan tahun ini ku bisa pulang, sudah di tangan. Tapi anehnya bukan kau yang menyambutku. Oh, ternyata kau yang lebih dulu pulang. Ku bertamu ke rumah barumu, tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wewangian khasmu. Jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu. Soal ikhlas ternyata aku masih amati. Gengsi menyelimutiku, manusia ini kehilanganmu. Ya, ya Bu, minta tolong dulu panggilkan adik-adiknya sama kakaknya. Ada yang mau ibu bicarain. Ayo. Bisa, Caca, dipanggil ibu tuh. Kenapa? Gak tahu, sini buruan cepet. Buruan. Kak Ansar, dipanggil sama ibu. Ada apa Ibu? Nah, kalian tahu sendiri kan, keadaan kita sekarang itu kayak gimana? Bapak sudah meninggal. Uang tabungan yang kita punya juga sudah habis buat pengobatan Bapak kemarin. Tapi Bu, kita kan masih punya rumah. Apa masih bisa? Ibu juga tidak tahu sekarang sampai kapan kita bisa mempertahankan rumah ini. Lalu bagaimana dengan Lia, Bu? Lia udah mau lulus SMA, Lia masih bisa kuliah kan, Bu? Kalian tahu sendiri kan, keadaan kita itu kayak gimana. Ibu juga udah pikirkan, dan ibu juga udah memutuskan bahwa hanya Kak Ansar yang bisa kuliah. Hah? Apa, Bu? Ibu sadar, Bu? Kita semua punya mimpi, Bu. Kita semua mau sekolah, Bu. Perempuan itu tidak butuh ijazah buat bahagia. Nanti kalau kalian udah nikah, kalian bakalan di dapur ujung-ujungnya nanti. Ibu bicara seperti ini, tapi ibu sendiri ingin jadi guru kan? Apa ibu sadar dengan apa yang ibu sampaikan ini? Bu, Caca mau jadi dokter. Caca mau nyembuhin orang-orang kayak Bapak. Ya, Caca, Bu. Bapak jangan pernah larang kita buat sekolah, Bu. Gak pernah. Kak, kenapa diam aja, Kak? Baik Ibu, kalau itu keputusan Ibu. Kakak nggak mau bantuin kita? Kakak akan bantu, tapi caranya yang berbeda.
Assalamualaikum, Ibu Sari. Waalaikumsalam. Siapa, Bu? Ibu Yanti, Ibu Endang. Masuk dulu, Ibu. Ayo, Ibu. Duduk. Ibu turut berduka cita ya. Ya, Ibu turut berduka cita. Terima kasih, Bu Endang, Ibu Yanti. Ini diminum dulu air minum. Iya, Ibu. Nggak usah repot-repot, Ibu. Nggak usah repot-repot. Bu, kami dengar Ansar mau kuliah ya? Iya, rencananya saya mau kuliahkan Ansar nanti. Wah, bagus itu Ibu. Apalagi di zaman sekarang, anak laki-laki memang harus diprioritaskan. Betul, yang perempuan ya lebih baik nikah saja dulu. Betul. Hemat tenaga, hemat biaya juga, Ibu. Iya. Maaf ya, Bu. Tapi anak ibu yang jadi dokter itu gak kuliah. Kuliah, lulus dengan nilai terbaik malah. Ya, terus? Emang kami gak boleh kuliah gitu? Itu beda cerita, maksud kami. Tidak beda apa, Tante? Tidak ada bedanya sama sekali kok. Anak-anak Ibu kebaran ya, Bu? Mohon maaf, Ibu, sebelumnya. Biasa, anak kecil. Belum mengerti keadaan. Atau mereka yang paling mengerti? Nanti kamu kesini, nanti adik kamu undang. Kalian tidak marah dengan keputusan ibu yang seperti itu. Hanya Kak Ansar yang boleh kuliah, sedangkan kita nggak boleh. Ya Caca juga marah sih, tapi Caca juga takut nanti ibu tambah sedih. Marah tidak akan menyelesaikan apa-apa, Kak. Terus kita mau gimana? Terima aja keputusan ibu yang seperti itu. Tidak, kita tidak akan terima keputusan ibu. Kenapa? Ansar mau bantuin kita. Kakak sudah cari informasi beasiswa 2 bulan yang lalu untuk dia. Hah? 2 bulan yang lalu? Kenapa nggak bilang-bilang? Kalau kakak bilang dari awal, pasti ibu langsung menolaknya. Masuk akal. Tapi kamu tunggu jawaban dulu baru bicara. Tapi ada satu hal yang harus kita selesaikan dulu. Tentang ibu dan tentang amplop itu. Amplop yang waktu itu disimpan Ibu. Aku lihat Ibu menyimpannya saat Bapak pergi. Wajah Ibu tidak terlihat sedih, tapi terlihat takut. Maksudnya? Takut? Takut gimana maksudnya? Ini apa? Itu yang kita harus cari tahu. Tapi bukan keadaan marah. Bisakah kamu bicara dengan ibu? Kenapa aku? Aku setuju sama Kak Ansar, soalnya pasti ibu lebih dengan Kak Lisa sih. Kalau begitu, biar aku yang bicara dengan Ibu. Oke, biar Lisa yang bicara. Untuk pertama kepada ibu. Tapi kalau misalnya ibu masih keras kepala, biar aku yang maju. Bagaimana? Deal? Bu, ini Lisa, Bu. Masuk aja, Lisa. Lisa mau bicara, Bu. Kamu bicara apa, Lisa? Terkait amplop. Amplop itu isinya bukan hanya surat wasiat, kan? Kamu tahu, malam itu aku melihat Ibu dengan muka wajah takut, bukan sedih. Di dalam sini ada wasiat dan juga utang Bapak. Utang apa, Bu? Bapak meminjam uang. Uang yang Bapak pinjam itu dalam banyak sekali Bapak pinjam. Dan itu tanpa sepengetahuan Ibu. Sini, Bu, saya baca, Bu.
Ibu tidak menolak wasiat Bapak. Ibu hanya takut. Ibu tidak tahu caranya bagaimana, Lisa. Nanti kalau ibu umumin wasiat itu, orang itu bakalan datang dan Nama siapa, menagih. Bu? Yang dalam surat ini, Bu. Nama siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kalian ada nggak? Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik, Tante. Tante Endang, Tunggu sini, Bu. Aku panggil yang lain dulu ya, Bu. Kita selesaikan masalah ini, Bu. Oh, jadi suami tante yang buat ibu kami takut. Tante yang pegang utang itu. Nak, dengarkan dulu. Sebentar nanti aku jelaskan semuanya. lalu kenapa surat itu masih ada dalam amplop ini, Endang? Karena bapak kalian yang menitipkan surat ini kepada saya dan menyuruhnya menyimpannya. Sehingga waktunya tepat baru saya sampaikan kepada kalian. Waktu yang tepat maksudnya? Papa ngerencanakan semua ini. Kamu yang pertama kali berbicara waktu itu. Jadi waktu itu tante sengaja pancing kami. Bapakmu yang menunggu momen ini pas, baru saya bisa sampaikan. Maafkan jika cara saya menyakitimu. Bu, jadi Bapak tidak punya utang. Ibu takut. Ibu pikir Ibu tidak sendirian. Kita semua tahu sekarang. Saya tidak tahu Endang menyimpan semua ini. Maafkan aku, Yanti. Aku terpaksa karena ini amanah yang harus aku jaga sendiri. Bapak sayang kita semua. Oke. Bu, jangan sedih lagi, Bu. Nak, Ibu minta maaf untuk semuanya ya. Ibu terlalu lama menyimpan beban ini. Padahal Ibu tahu kalian ada di sini. Ibu tidak bisa minta maaf. Ibu tidak salah. Ibu sudah berjuang selama ini. Ibu tidak sendirian lagi. Kita di sini ada untuk Ibu. Terima kasih anak-anakku. Bu, maafin dia ya, Bu. Selama ini dia kasar sama ibu. Dia tidak kasar. Dia berani seperti bapakmu. Kita buktikan, Bu, bahwa keluarga kita bisa. Bu, dia bisa kuliah, Bu. Bu, beasiswa dia sementara diproses. Alhamdulillah. Ada banyak wajah yang kita tunjukkan dan lebih banyak lagi yang kita sembunyikan. Ibu menangis bukan karena tidak sayang, tapi karena terlalu sayang. Sampai ia pikul sendiri semua yang berat. Anak-anaknya marah bukan karena benci, tapi karena terlalu ingin dipercaya. Di ruangan yang sama, kita semua menyimpan rahasia dan berharap orang lain yang memulai untuk jujur lebih dulu.
Ibu.